Ya, kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Ibu Putri. Ibu Putri, ini kan sebetulnya misi dari pemerintah ada dua begitu. Ada yang menyebutkan ini lebih ke berusaha untuk mencari pendapatan negara dari sektor cukai. Ada juga yang menyebutkan ini untuk mengendalikan environment begitu ya. Kalau Anda melihatnya seperti apa nih? Gini, ada cara-cara lain yang mungkin apabila diterapkan akan memberikan jalan tengah yang lebih baik bagi semua pihak ya. Baik itu tujuan pemerintah untuk menurunkan dampak negatif kepada lingkungan maupun meningkatkan pendapatan negara. Nah, misalnya akan lebih baik daripada negatif enforcement, lebih baik positif enforcement. Bagaimana supaya pengusaha packaging plastik itu didorong atau diberikan insentif apabila dia menggunakan bahan-bahan yang biodegradable plastik. Kemudian pengusaha sendiri bagaimana dia diberikan insentif apabila mempunyai program recycling akan packagingnya misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang tentunya akan lebih meningkatkan industri sendiri, dan pendapatan pemerintah kan akan lebih baik apabila menekatkan atau mengimpose pajak pada saat perusahaan itu berjualan lebih banyak dan mendapatkan untung lebih besar. Sebenarnya kan tujuan dari negara adalah begitu, bukan sebelumnya ya. Gitu. Memang ada juga penekanan dari Kementerian Keuangan kemarin begitu ketika meluncurkan wacana ini begitu, menganggap bahwa sampah plastik itu sekitar 4,5 juta ton per tahun. Jadi mereka beranggapan bahwa ini salah satu cara yang paling pas sebetulnya untuk mengendalikan masalah sampah plastik, Bu. Gitu. Ya, kembali lagi. Hal seperti ini kan tentunya bisa diimbangi dengan peningkatan industri yang berbasis recycling packaging plastik sendiri. Nah, itu kita dorong aja, namanya pengusaha ya, kita dorong aja dengan insentif supaya banyak pelaku yang terjun ke arah sana, lebih memikirkan bagaimana pendaur ulangan daripada packaging yang bekas pakai dari makanan, minuman atau produk-produk lain yang dijual. Jadi seperti saya katakan akan lebih manfaatnya atau dampaknya akan lebih banyak positifnya apabila kita melakukan positif reinforcement terhadap industri. Ya, artinya selama ini juga sebetulnya industri recycle juga belum jalan. Artinya kalau misalnya ini diberlakukan seperti yang Ibu bilang tadi, positive reinforcement begitu, artinya memang buat industri recycle juga makin bagus, dan mungkin juga mungkin kalau dalam hal ini kalau bicara soal lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup juga bisa diajak bicara begitu ya, Ibu ya. Betul. Saya sendiri juga kurang paham apakah ini usul yang wacananya keluar dari Kementerian KLH atau memang Kementerian Keuangan sendiri. Jadi tentunya untuk ini salah satu yang Keynes sebenarnya dorong pada saat kementerian ingin mendorong sebuah kebijakan akan lebih baik, lebih matang, lebih sukses apabila melibatkan sebanyak mungkin stakeholder ya. Apakah itu kementerian lain, kemudian pelaku usaha, asosiasi, karena ini akan memberikan masukan yang tentunya konstruktif. Tujuannya apa, tapi jangan sampai untuk mencapai sebuah tujuan itu kerugiannya akan lebih besar. Oke, Bu, ini kan wacana ini sebetulnya masih dikaji ya, masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah. Apa-apa saja sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah? Apakah nanti akan keluar bahwa iya plastik diberikan cukai atau tidak? Itu apa saja yang perlu diperhatikan? Pelaku-pelaku usaha atau industri apa saja yang menggunakan plastik sebagai terus didata lebih dulu begitu ya, komprehensif. Ya. Terutama tentunya sektor-sektor yang dampak daripada cukainya itu sangat besar. Saya yakin kalau makanan, minuman ya yang harganya tidak seberapa tapi kemasan plastiknya itu besar, maka itu immediately akan berdampak sangat besar. Tidak hanya kepada industrinya tetapi kepada konsumen ya, dalam hal ini mendorong inflasi. Oke, dan memang harus jelas juga ya alasan dari pemerintah apakah untuk menerima negara atau untuk pengendalian lingkungan. Dan saya pikir bahkan untuk alasan itu pun ada jalan keluar lainnya lah. Ini seharusnya tidak dilakukan karena masih banyak alternatif ya. Oke, terima kasih Ibu Putri atas waktunya telah bersama kami di Money Report.